Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, khusus wabil khusus akinal kiram al mukarram, Bapak Ustaz Ayyim Musrif yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, dan yang saya taati segala fatwa dan nasihatnya. Jamaah sholatul tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang saya muliakan. Pertama, yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa bertatapan muka sekaligus silaturahim dalam rangka menjalankan suatu kewajiban dari Allah plus dari sunnahnya, ialah sholatul tarawih. Semoga langkah kita, niat kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, semoga kita semuanya menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam rahmat Allah semoga selalu limpahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, termasuk kita para hadis sekalian yang saat ini bersinggung di hadapan Allah. Semoga semuanya kelak di hadapan Allah mendapat syafaatul ummah dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hadanallah wa iyyakum rahimakumullah. Sebelum kami mengatakan sekata dua kata, seayat dua ayat ceramah singkat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami bukan ustaz, bukan ajengan, karena ini memenuhi tugas dari Bapak DKM. Kalau kalian menjadi imam harus ceramah 7 menit. Jadi kami ini menggugurkan kewajiban pada undang-undang Majelis Wasiah, kalau jadi imam harus ceramah. Jadi apabila kita nanti ngomong apa saja, ada yang salah, ada yang keliru, jangan menyalahkan saya. Yang disalahkan adalah Pak Anwar yang mengatur harus ceramah dulu. Ma'asirul yang berbahagia, tapi namanya manusia nggak ada yang sempurna. Siapa saja orangnya, siapa saja ajengannya, pasti mempunyai kesalahan dan keluputan. Ini Pak Haji akan menerangkan sekedik hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal qur'anu yasfa'ani lil 'aidi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahar fa syafi'ni fihi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu nauma bil lail fa syafi'ni fihi
qala ayusyafa'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Quran, ini Pak, ingat-ingat Pak, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba kelak pada hari kiamat. Jadi kalau kita menjadi umat Islam, mampu melakukan saum, mampu melakukan membaca Al-Quran plus sholat tarawih, terus kita tidak dijalankan, itu sangat rugi sekali. Karena saum akan menyafaati kita nanti di alam akhirat, akan jadi pembela nanti di hadapan Allah. Itu saum. Al-Quran pun seperti itu, akan menolong kita, akan menyapa kita, akan menyelamatkan kita, akan membela kita. Jadi kita terutama itu saum jangan ditinggalkan. Saum Pak. Puasa berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat di siang hari. Itu puasa bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, aku akan membela hamba yang rela, yang ridho melakukan puasa plus Al-Quran dan sholat tarawihnya. Itu Al-Quran janji kepada Allah akan menyelamatkan kita yang melakukan saum di siang harinya dan membaca Al-Quran tadarus di masjid maupun di rumah, akan diselamatkan oleh Al-Quran dan oleh saumnya. Itu saum bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membela nanti kita di hadapan Allah. Orang yang rela melakukan saum akan dibela kepada saumnya. Saum itu makhluk Pak. Kalau kita melakukan saum, nanti saum apabila kita kebingungan di hadapan Allah, itu ngadak-ngadak muncul amal saum kita, muncul Al-Quran kita, muncul sholat tarawih kita, muncul sedekah kita. Makanya kita monggo, mumpung masih bulan Ramadan fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu biasanya yang kalau sudah 3 hari mulai ngantuk ini terawihnya. Kalau kita terawih ngantuk, itu otomatis pembacaannya tidak benar. Apalagi yang ngantuk, yang melek pun namanya manusia, ada yang salah. Ini Pak, ibadah kepada Allah itu harus betul-betul. Terutama kita menjadi imam, makhrajnya yang betul, panjang pondoknya yang betul. Ini plus menjadi muroki, ya. Muroki itu harus yang tegas, komandan, jangan diayun-ayun, tidak baik, ya. Soalnya muroki yang tegas, yang penting makhrajnya dulu. Masalah lagu nanti gampang. Kalau makhrajnya kita sudah plek-plek, sudah betul, nanti dengan sendirinya lagu atau ayun-ayunnya ngikutin sendiri. Terutama itu imam Pak. Menjadi imam itu tanggung jawabnya besar. Kalau kita tidak ditugaskan oleh ketua KDKM, saya nggak mampu menjadi imam. Karena imam adalah tanggung jawab dunia akhirat. Terutama membaca suratul Fatihah. Harus betul-betul makhrajnya dan makhrajnya. Kalau ain dibaca ain, kalau shad dibaca shad, kalau mustaqim harus jelas. Mustaqimnya jangan mustaqim, ya. Kalau mustaqim, walaupun dia menekatkan bahwa itu nyeklok, kalau di belakangnya mendengarkan tidak nyeklok, itu bikin makmum. Sekali lagi untuk imam harus betul-betul membaca suratul Fatihah hanya dengan baik. Guru kita ahli Al-Quran, guru kita ahli Fatihah. Monggo kita yang menjadi imam kalau belum paham, nanya kepada Bapak Ayy Musri.
Dan Murroki juga seperti itu. Kalau belum paham, nanya, ya, jangan seonyong-onyong ibadah. Enggak ada ibadah itu belajar. Itu mah baru belajar. Makanya belajar itu jangan dulu tampil ke depan. Belajar di belakang. Tanya dulu kepada ustadz, di sini banyak ustadz yang lebih hebat. Saya pesan kepada ustadz-ustadz, kalau ada anak-anak yang pembacaannya kurang baik, kurang pas, monggo dibetulkan. Itu tugas ustadz-ustadz yang mampu. Jangan, nanti pundung, biarin pundung gak apa-apa. Kalau salah dibetulin pundung, berarti bukan ustadz, ya. Tidak pengen selamat. Ibadah itu harus selamat, tak? Terutama ibadah itu harus selamat, bacaannya harus betul, gerak-geriknya harus betul. Itu menjadi imam seperti itu. Kiranya dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.